begitu sempurna dalam hidup kami. Oh, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik dengan tema kehilangan. Yohanes 20 ayat 11 sampai ke 15. Namun Maria berdiri di luar kubur itu sambil menangis. Sementara menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan ia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk. Satu di bagian kepala dan satu di bagian kaki. Di tempat mayat Yesus dibaringkan. Dan mereka berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis?" Ia berkata kepada mereka, "Karena mereka mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Dan setelah mengatakan semua itu, ia berpaling ke belakang dan melihat Yesus sedang berdiri. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau mencari siapa?" Karena mengira bahwa dia adalah penjaga taman, Maria berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya. Maka aku akan mengambil dia." Maria menangis kesedihan karena kematian Yesus belum berakhir, masih ditambah mayat Yesus hilang. Entah kemana, entah diambil siapa.
Seringkali kematian membuat kita menangis. Kehilangan membuat kita menangis. Bahkan panik juga bisa membuat kita menangis. Maria Magdalena menangis karena ia panik. Maria merasa kehilangan Yesus. Maria membiarkan emosi kehilangannya, kepanikannya menguasai dirinya. Hingga 2 malaikat, bahkan Yesus sendiri pun tidak dikenalinya. Tidak tahu siapa yang hadir, tidak tahu siapa yang mengajak bicara. Dalam hidup ini, seringkali dalam masa-masa yang sulit, pertolongan tidak kunjung datang. Sedangkan masalah justru datang bertubi-tubi. Ketika kita berteriak kepada Tuhan, Engkau di mana? Kita merasa kehilangan Tuhan. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Padahal kebenarannya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan tidak pernah hilang dari hidup kita. Yesus naik ke surga dan memberi Roh Kudus pada setiap kita. Itu adalah bukti Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Jesus is God of the hills and valleys. Yesus itu adalah Tuhan di atas gunung dan Tuhan ketika kita ada di dalam lembah. Di atas puncak gunung keberhasilan pun Tuhan Yesus ada. Di saat kamu berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus tetap ada. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sebab Dia berfirman, Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Bukan Tuhan hilang atau menghilangkan diri. Namun orang percaya kerap kali iman percayanya itu hilang. Karena keadaan, karena ketakutan atau karena kepanikan. Sehingga tidak tahu Tuhan Yesus di mana. Tidak melihat Yesus, tidak merasakan Yesus. Tidak sadar atau bahkan lupa Yesus itu siapa. Hal seperti itu terjadi biasanya ketika kita terhimpit dalam masalah besar. Karena besarnya masalah, kita sampai lupa bahwa Yesus itu adalah penyelamat dalam hidup kita. Karena beratnya masalah, kita lupa bahwa Yesus adalah Immanuel. Masalah dapat membuat kehadiran Tuhan Yesus tidak disadari. Bahkan sapaan lembut Tuhan Yesus bisa tidak dipahami. Masalah cenderung membuat kita tidak mampu berpikir secara tenang. Kita menjadi emosional, kekuatan diri sendiri yang diandalkan. Akhirnya apa? Iman kita yang tenggelam. Semua terjadi karena respon negatif yang terlalu berlebihan. Ketika kita melihat masalah jauh lebih besar, bahkan melebihi besarnya Tuhan Yesus kita. Maka yang nampak besar adalah masalahnya. Yesus seperti tidak nampak, tidak ada di dalam hidup kita. Padahal Yesus Tuhan kita jauh lebih besar dari masalahmu. Jangan biarkan ketakutan, kepanikan, kesedihan, kehilangan ataupun kematian membuat imanmu tenggelam. Jangan membesar-besarkan masalah, berita-berita yang didengar. Besarkanlah Tuhan yang adalah jawaban dalam hidupmu. Meskipun kamu tidak melihat, percayalah Yesus ada. Meskipun kamu tidak merasakan, tetap percaya Yesus ada. Meskipun kamu melupakannya, perhatikan, Yesus tetap ada. Tuhan Yesus tidak pernah hilang, apalagi sampai dicuri orang dari hidupmu. Jangan hilang imanmu, Dia selalu ada, tetaplah percaya. Don't lose your faith in Jesus. Tetaplah berharap, tetaplah percaya. Di dalam Kristus, di balik kematian ada kehidupan. Di dalam Kristus, di balik tangisan akan ada sukacita. Di dalam Kristus, semua keadaan buruk akan mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama kita berdoa.
Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tahu bahwa semuanya itu akan mendatangkan anugerah, kebaikan yang luar biasa. Engkau sudah tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak lagi kami kehilangan Engkau, tidak lagi kami dipenuhi kepanikan, tidak lagi kami dipenuhi kesedihan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, semua saudara yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.